Saya kira ini permintaan yang sederhana, walaupun saya tidak yakin juga akan dipenuhi. Karena memang antara memenuhi dan tidak memenuhi sama saja dilematisnya. Atau jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri menganggap ini tidak penting untuk ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang keren nih, keren cadas. Kali ini kita seperti biasanya uber berita-berita hangat ya. Kadang-kadang berita-beritanya ngeri-ngeri sedap, tapi kan kita masih negara demokrasi kan. Jadi ya boleh saja kita membahas berita yang ngeri-ngeri sedap ini. Ini sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Beritanya, Din Samsudin tunggu penjelasan Jokowi bertemu adik Joko Chandra. Jadi ini sudah menjadi isu ya. CNN Indonesia, Kamis 23 Juli 2020. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, dalam kurung Ketum DN PIM, Din Samsudin menunggu Presiden Joko Widodo menjelaskan soal pertemuannya dengan adik buronan kasus hak tagih Cesi Bank Bali Joko Chandra, Sangkara Chandra di Papua Nugini pada 2015 silam, 5 tahun yang lalu ya, dan itu sudah menjadi presiden. Din mengatakan Jokowi perlu menjelaskan pertemuan itu karena saat ini kasus Joko Chandra mencuat kembali dan menjadi polemik dalam beberapa pekan terakhir. Joko Chandra bisa bebas lalu lalang dan beraktivitas di Indonesia tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Bahkan ada surat jalannya. Presiden Jokowi harus hadir. Kita menunggu pernyataan Presiden terhadap kasus ini. Kita menunggu penjelasan Presiden Jokowi yang tadi diberitakan pernah bertemu dengan adik Joko Chandra yang oleh sebagian ini pasti ada tali temali. Wallahu alam. Wallahu alamnya ya. Kata Din dalam acara Sarasehan Kebangsaan yang mengangkat tema Balada Joko Chandra, Puncak Gunung Es Penegakan Hukum Indonesia yang berlangsung secara daring Kamis 23 Juli. Kira balada terbunuhnya Atmo Karpo kalau itu sajaknya W.S. Rendra ya. Dia menyatakan kasus Joko Chandra menunjukkan kepada publik bahwa masalah besar bagi Indonesia adalah terkait kegagalan dan kebobrokan penegakan hukum. Din menyebut bahwa permasalahan itu menunjukkan Indonesia menghadapi lingkaran setan. Luar biasa ya. Di mana kerusakan struktural terjadi di sejumlah institusi. Kerusakannya sudah struktural ya, tidak hanya kerusakan fungsional tapi struktur dari atas sampai ke bawah, dari samping ke samping mungkin. Oleh karena itu, apa yang kita hadapi sebagai lingkaran setan, kerusakan struktural yang tidak hanya di satu institusi yang ada, tapi banyak institusi. Sebagaimana kasus ini diisyaratkan melibatkan banyak pihak, tutur Din. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini pun meminta agar seluruh permasalahan ini segera diatasi. Din meyakini masih banyak orang baik, bajik dan bijak. Wah, luar biasa, bajik dan bijak ya. Kebajikan dan kebijakan. Di dalam lingkaran yang kini mengalami kerusakan struktural tersebut. Menurutnya, kerusakan dan kebobrokan dalam penegakan hukum yang meruntuhkan Indonesia tersebut menuntut kemauan politik atau political will yang disertai tingkah laku politik. Din sependapat dengan teori yang menyatakan bahwa ikan membusuk dari kepalanya. Berangkat dari itu lanjutnya, Indonesia membutuhkan perbaikan mendasar yang harus dimulai dari atas. Karena kita juga patriarki ya. Jadi apa-apa meniru dari pimpinan. Pimpinan bilang A, kita niru A. Karena itu pimpinan harus baik.
Tanpa perbaikan dari atas yang didukung oleh sejumlah pemangku kepentingan, menurutnya, maka berpotensi memunculkan desakan perubahan dari masyarakat. Sebaliknya, kalau tidak ada upaya dari atas dan kemudian pemangku tanggung jawab amanat DPR, Polri, TNI, Kejaksaan, dan lembaga lain, tidak hanya di bidang penegakan hukum, termasuk juga kabinet ini yang sering dalam banyak sejarah bangsa, kemudian mendesak perubahan dari bawah, ujar Din. Mudah-mudahan bisa dipahami kalimatnya ya. Agak lost juga, tetapi kira-kira mengertilah maksudnya. Kita menunggu langkah-langkah decisive, determinate, konstruktif dari DPR. Kita menunggu kecerdasan rakyat dalam memilih pemimpin. Kita menunggu sebuah reformasi di Polri, Kejaksaan, TNI, lembaga penegakan hukum lain, dan di tubuh partai politik imbuhnya. Banyak sekali perbaikan atau reformasi yang diharapkan ya. Pertemuan antara Jokowi dengan Sangkara Chandra sempat disinggung anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kabur Harman, dalam rapat dengar pendapat RDP antara Komisi 3 DPR dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Johnny Ginting Senin 13 Juli. Memang Beni Harman luar biasa dia ya, sangat vokal dia. Ya karena DPR kan punya hak imunitas, dia tidak bisa diapa-apain pernyataan-pernyataannya dalam sidang yang resmi ya. Ia meminta agar Jokowi segera angkat bicara seputar polemik kepulangan Joko ini. Menurutnya, pernyataan itu dibutuhkan karena Jokowi pernah bertemu dengan adik Joko Chandra beberapa tahun silam. Saya mohon Jokowi sebaiknya beri penjelasan terbuka kepada publik hal ihwal soal Joko Chandra. Apalagi pemberitaan Tempo beberapa tahun lalu, adik Joko ini hadir dalam jamuan makan malam dengan Presiden. Fotonya ada, kata Beni kala itu. Pada 2015, Menko Polhukam saat itu Tejo Edi Purdiatno yang juga ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke Papua Nugini menyatakan tak mengenal adik Joko Chandra dalam pertemuan kala itu. Saya kebetulan ikut ke sana, saya duduk satu deret dengan Presiden. Waktu itu masyarakat Indonesia bersalaman dengan beliau. Saya sendiri nggak tahu itu, malah saya diberitahu wartawan. Joko Chandra yang mana juga saya tidak tahu. Yang mengundang mereka bukan kami. Mungkin diundang Papua Nugini. Tak direncanakan bertemu, ujar Tejo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Jumat malam 15 Mei. Ya. Jadi ya isu ini juga berseliweran ya. Memang spekulasi seperti itu bisa berkembang. Karena itu tidak heran kalau kemudian Din Samsudin meminta penjelasan. Tapi apakah penjelasannya harus dari Presiden Jokowi? Ya secara teknis bisa saja dari juru bicara Presiden. Tapi karena ini hal yang penting menyangkut kredibilitas, ya, apalagi Joko Chandra sudah membobol negara ini, bisa datang ke sini, membuat EKTP, lalu kemudian mendapatkan surat jalan, mengajukan peninjauan kembali. Luar biasa, padahal dia buronan selama ini. Dan kemudian adiknya bisa ikut jamuan makan. Pertanyaannya, apa nggak kerja Intel Indonesia? Kan biasanya kalau ada kunjungan presiden, ada tim advance-nya. Kalaupun ada jamuan-jamuan dan lain sebagainya, kan di screening dulu. Siapa dia? Kan tidak sembarangan juga. Ya mungkin pihak Papua Nugini yang mengundang karena dianggap ini orang Indonesia yang barangkali banyak uangnya, sukses. Sehingga diundang pihak-pihak Papua Nugini. Nah, yang seperti ini memang harus dijelaskan. Ya, karena terungkap sekarang. Walaupun kejadiannya sudah 2015. Tapi kan kalau menyangkut kredibilitas, kalau tiba-tiba ternyata Indonesia dalam tanda kutip tetap memberikan karpet merah kepada adik Joko Chandra, yang sama saja berarti seolah-olah melegitimasi kakaknya. Maksudnya, kalau kita bisa mendatangkan adiknya, harusnya mudah sekali untuk mengembalikan Joko Chandra pada waktu itu, mendeportasi dia atau meminta dikembalikan ke Indonesia. Entah ada perjanjian atau enggak ekstradisi ya antara Papua Nugini dan Indonesia. Tapi intinya adalah memang tidak sepatutnya adik buronan kelas kakap
ikut dalam jamuan kepresidenan, karena akan memunculkan spekulasi seolah-olah negara membiarkan saja Joko Chandra, padahal dia adalah buronan yang sudah merugikan negara banyak sekali. Tetapi ternyata presiden malah mengajak adiknya dalam jamuan makan. Saya kira ini permintaan yang sederhana, walaupun saya tidak yakin juga akan dipenuhi. Karena memang antara memenuhi dan tidak memenuhi sama saja dilematisnya. Atau jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri menganggap ini tidak penting untuk ditanggapi. Karena kita tahu bahwa misalnya orang seperti Pak Din Samsudin, ini orang yang bisa dibilang sangat kritis. Dalam thumbnail kita kan, nanti kita tampilkan kembali, mengatakan Din Samsudin adalah salah satu dari 8 orang yang vokal, yang suka mengkritik pemerintahan Jokowi. Selain Din Samsudin, di situ ada Rocky Gerung, ada Said Didu, ada siapa lagi ya, 8 orang. Sehingga mungkin kritikan Din Samsudin dianggap angin lalu saja. Karena mungkin sudah terbiasa mendengarkan kritik dari yang bersangkutan. Tapi jangan juga disepelekan ya. Karena kita tahu bahwa Din Samsudin juga seorang tokoh, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah, banyak juga pengikutnya. Banyak juga orang yang kemudian mengidolakannya. Tetapi tentu bukan sebuah ancaman pastinya. Ini hanya permintaan warga negara biasa saja. Dan saya kira sikap kritis yang sering diambil beberapa orang. Karena seperti yang saya katakan, manusia, warga negara ini kan seperti hidup dalam panggung sandiwara saja. Ada yang berperan sebagai bagian dari lingkar kekuasaan, ada yang berperan sebagai society yang barangkali memberikan masukan, kritik, dan lain sebagainya. Yang penting sebenarnya, orang itu memerankan peran itu sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya. Tidak gunanya juga kalau berada di lingkar kekuasaan, tapi kerjanya hanya korupsi saja atau merugikan keuangan negara. Tapi juga lebih banyak perannya kalau orang di luar tidak memiliki kekuasaan tapi punya komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negeri ini. Dan tidak korupsi tentunya karena tidak ada kekuatan atau kekuasaan. Tapi berpartisipasi. Dan tidak digaji sebagai seorang pengkritik, ya, orang yang mengambil jarak dengan kekuasaan. Jadi sebenarnya kalau kita pakai logika seorang pemegang amanah, maka pemegang amanah itulah yang harus terlebih dahulu dikritik. Jadi jangan kurang kerjaan kalau menurut saya mengkritik orang yang mengkritik pemerintah. Ya, tapi walaupun kita tahu dalam dunia yang nggak normal ini, ada yang pro pemerintah, ada yang dianggap pro oposisi, ada cebong, ada kampret, itu masih terasa. Jadi harusnya kita mengontrol kekuasaan agar jangan too eksesif. Jangan sampai menyalahgunakan amanah yang diberikan. Jangan sampai misuse resources yang sudah dipegang. Tapi yang terjadi adalah kadang-kadang banyak pihak yang memblokade kekuasaan. Mungkin karena sudah merasa puas dengan kekuasaan yang ada. Atau terlibat pada favoritism yang luar biasa. Menjadi fans club luar biasa. Walaupun ujung-ujungnya misalnya menyampaikan WA untuk minta diangkat sebagai komisaris BUMN misalnya. Jadi, ada juga motif-motif seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah semua orang harus berpartisipasi secara genuine. Ya, mudah-mudahan dengan dilandasi niat yang baik, pikiran yang baik. Ya, bukan karena ingin mengejar jabatan. Karena jabatan itu apalah di dunia ini kan tidak ada yang abadi. Kalaupun kita misalnya menjabat sekarang, besok kehilangan jabatan. Biasa saja. Hari ini mungkin kita berada di oposisi, besok bisa saja berkuasa. Jadi pergiliran kekuasaan itu biasa saja. Atau ada orang yang seumur hidup memilihnya sukanya menjadi oposisi. Bisa juga. Atau yang dulu sangat kritis sekali dengan pemerintahan, semua dianggap salah. Sekarang semua dianggap benar pemerintah karena sudah berganti dan sudah menjadi bagian dari pemerintahan tersebut. Ya, mudah-mudahan negara kita bertambah baik dan untuk kasus ini ada penjelasan yang memadai. Syukur-syukur dari Jokowi sendiri. Apalagi yang meminta seorang Din Samsudin.
Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!